Halo guys, Hei, selamat halo, malam. Selamat datang di podcast kami. Kenalin, aku Bintang Tiara. Aku Nabila. halo, aku Bagus Putra Aditya. Oke, apa kabar nih? Bosan ya PPKM di rumah aja? Bosan banget sih. Bosan banget. Apalagi kayak aku ini nggak punya kegiatan gitu. Aduh, Paling biasanya ngobrol-ngobrol doang sama bapak ibu. bersyukur. Oh iya, maksudnya nggak ada kegiatan yang menarik gitu seperti main-main sama teman gitu kan. Iya, betul, Hmm, betul sih. nah, Hari-hari di kamar gitu kan. Betul, iya, hari-hari di kamar. udah sumpah, Tugas, sumpah kuliah kuliah. Bisa, gitu doang. Biasanya bisa ngopi betul. sama teman-teman, ini Iya nggak itu bisa yang ya kan? tunggu-tunggu seharusnya. Nggak bisa Wah, jalan-jalan. apa? Emang agak berat sih, Sabar-sabar. tapi ya nggak apa-apa sih. Disabar-sabarin Tapi, aja dulu. Yang penting Yo, bener kita jaga banget. kesehatan masing-masing. Oke? Nah, itu poinnya, mantap. Oke. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita senang banget karena kita bakalan nemenin teman-teman dengan podcast kami yang tentunya menarik buat teman-teman dengerin. Kali aja bisa Iya, nambah ilmu teman-teman dan juga ngisi waktu luang teman-teman biar nggak bosan. iya. Nah, seperti yang udah teman-teman baca di judulnya, kali ini kita bakalan ngebahas tentang perilaku prososial. Nah, ya udah langsung aja yuk ke pembahasannya. Let's go. oke, ngomongin perilaku prososial, sebenarnya perilaku prososial itu yang gimana sih? Nah, jadi teman-teman, perilaku prososial itu bisa dipahami sebagai suatu tindakan menolong seseorang tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi saat menolong orang tersebut. Nah, tapi tahu nggak sih, perilaku prososial itu nggak cuma dilakukan dengan motif yang positif loh, ada juga motif yang negatifnya. Nah, prososial dengan motif yang positif itu seperti altruism, sedangkan motif yang negatif itu seperti self-oriented. Nah, kita selanjutnya membahas self-oriented. Self-oriented merupakan suatu bentuk perbuatan menolong dengan berlandasan dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, paham nggak sih kalian? Contohnya gini nih, teman-teman. Aku Gimana? pernah melihat temanku sendiri nih, Iya. pas SMA. Nah, dia tuh kalau sama guru benar-benar berinisiatif banget dan semangat banget untuk bantu. Tapi kalau dimintai pertolongan sama temennya gitu, misalkan teman sebangkunya aja, dia males gitu untuk nolong, kayak ngajarin apa yang materi apa yang nggak dipaham sama temennya itu gitu, kayak padahal dia pinter loh gitu. Dia kayak ogah-ogahan gitu. Nah, Emang selanjutnya, banyak banget sih yang kayak gitu. hmm, Ada sih pasti di betul. kelas ya kan. Iya banyak memang kayak gitu itu. Jadi ya dia kayak cari muka Wajar lah. gitu loh ke Wajar lah. guru ya. Nah, selanjutnya kita bahas altruism. Altruism merupakan suatu bentuk tindakan perilaku prososial seseorang yang dilandasi motif altruistik atau semata-mata hanya memberikan kebahagiaan untuk orang lain saja tanpa tanpa memperhatikan dirinya sendiri gitu. Nah, paham nggak sih kalian maksudnya apa gitu? Altruistik itu gitu. Nah, aku punya pengalaman sih tentang ini. Tapi maaf ya kalau apa namanya, bukan bermaksud sombong atau apapun. Aku Sombong dikit nggak cuma apa-apa ingin kok, cerita santai. aja, sharing. Iya, iya. Sharing, Mas. Nah, Bagus. Siap, siap, siap. temanku, sahabatku sih lebih tepatnya, nah itu dia dia ingin usaha gitu. Nah, tapi dia salah jalan gitu. Dia pinjam ke pinjaman online gitu. Nah, terus akhirnya dia terlilit utang karena bunganya yang semakin besar gitu kan. Iya, Nah, iya, dia paham, akhirnya paham. nggak bisa bayar. Itu utangnya sampai juta gitu kan. Nah, aku sudah bantu dia untuk
nyari pinjaman gitu ke orang lain juga, misalnya kayak ke koperasi atau apa, cuman susah, nggak ada Susah orang ya. yang berani untuk minjamin gitu. Nah, akhirnya aku berusaha untuk ngasih tabunganku gitu, pinjemin tabunganku gitu dengan ya meskipun pakai jaminan juga, karena Iya. orang tuaku juga nggak seberapa setuju gitu sebenarnya. Cuman ya bagaimana ya, kasihan banget gitu kan. Nah, Ya, namanya juga tapi teman baik gitu kan. tapi aku bilang nggak usah terlalu dipikir, yang penting selesai dulu masalahnya. Kalau masalah bayar bisa kapan aja kayak gitu. Misalnya kalau dari teman-teman gimana? Mungkin ada yang sama. Aku di ini sih self ordination Oriented, di self oriented. oriented sih, di self oriented itu. Jadi self oriented itu kayak di sekolah lah contohnya, pasti banyak kan ya. Kayak anak yang mau deketin cewek atau itu benar-benar dia itu ngeliatin banget gitu loh. Kayak dia tuh Pengalaman benar-benar pribadi, kayak Kak. tiba-tiba memperhatikan dia, tiba-tiba membantu gitu kan. Kan kayak gitu kan ya, kalau self oriented itu lebih kayak dia tuh cari perhatian gitu loh ke ceweknya gitu. Iya, 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 iya. Lihat Kayaknya banget ya pernah di sini di ngelakuin sekolah. dia. Enggak juga sih. Lihat aja kan banyak gitu di sekolah. Bibin ada nggak pengalaman tentang hal itu? Dua itu Ada, tersebut. pasti ada. Tapi aku juga Oh, yang self-oriented ya. Karena oh iya ya. Emang eh, susah ya yang alturisme ya. iya, kayaknya belum sampai hati. Iya, masih susah emang. Iya, kalau aku nih, ini kejadiannya baru-baru aja sih kan. Jadi ada Iya, iya. temanku, jadi dia tuh dulu tetangga aku gitu. Cuman sekarang kan udah pindah Hmm, rumah. Nah, dia itu kuliah di suatu universitas. Nah, fakultasnya dia itu ngadain event, perlombaan. Nah, dia itu nge-DM aku, minta tolong gitu kan. Karena di eventnya dia itu yang daftar tuh ya. baru sedikit. Akhirnya eh, aku bilang, ya udah nggak apa-apa, aku daftar mau. Terus dia kan juga sempat minta kontak-kontak juga, kali aja ada yang bisa dihubungin atau ditawarin buat ikut eventnya juga kan. Kan mungkin Hmm, menggunakan koneksiku gitu kan, sebagai sesama pengikut event itu tadi kan. iya, Nah, iya. terus aku bilang gini, ya udah nggak apa-apa, aku bakalan ikut lomba gitu kan. Terus aku kasih Iya, kontak juga, aku tunjukin nih, ini bisa nih, ini bisa nih. Tapi ntar traktir aku makan ya, aku tuh kayak gitu. Jadi mengharapkan pengalaman ada pribadi banget imbalan itu. berupa traktiran makan. Terus aku tuh juga ada basa-basi gitu, kayak ngomong ini aku ikutan eventnya, aku menang nggak gitu. Kayak mengharapkan dari jalur orang dalam gitu kan. Agak nakal sih sebenarnya, tapi jangan dicontoh. Usaha dulu ya kan? Iya, Iya, usaha dulu. gitu. Mengharapkan sebuah imbalan berupa makan. Kalau aku gitu sih. Iya, iya, iya. Bantu tapi ingin Nggak apa-apa sih. Biasa lah, namanya juga anak Apa sih muda. masih sama? wajar kan. Iya, wajar dong. Masih Menghitung teman wajar sih, sendiri nggak apa-apa. asik. Yang penting jangan sampai menyusahkan yang diminta imbalan aja gitu. Oke, siap. Benar juga. Iya sih, iya sih. Nah, nah di sini ini ada pertanyaan nih dari teman-teman nih. Apa Ada tuh? sedikit sih ini aku bacain ya. Dari Oke. Teh Kotak 256 kan ya. Ini menurut kalian nih, ada nggak sih perbedaan yang signifikan pada perilaku prososial zaman kita dulu, terus sama zaman kita sekarang gitu? Menurut kalian ada nggak sih? Dari Pipin atau dari Nabila, kalau ada, boleh lah. Menurutku sih ada ya, ada banget bahkan. Ya, ya, Karena ya. zaman kita dulu masih kecil itu masih belum terlalu banyak media sosial gitu. Iya. Dan juga pengaruh dari budaya luar itu belum terlalu luas gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau zaman sekarang itu kan sudah media sosial sudah lebih banyak, terus pengaruh dari budaya luar itu juga semakin banyak juga. Nah, jadi orang dulu itu
lebih apa ya? Kalau ingin menolong itu ya udah menolong aja karena rasa kemanusiaan gitu kan. Karena Iya, benar. ya memang sebenarnya dari budaya kita sendiri ya, Indonesia itu kan Iya, ya orangnya suka tolong menolong gitu kan. Nah, Ramah. iya kalau ramah-ramah tamah lah sekarang dari kalau sekarang ini kebanyakan itu orang menolong itu untuk kepentingan dirinya sendiri seperti kayak dikontenin iya, gitu, iya, iya, untuk iya, mendapatkan AdSense, terus untuk mendapatkan perhatian dari orang lain supaya viral gitu. Nah, juga kadang-kadang juga ada yang settingan malahan, nah lebih iya, itu parahnya. lebih parah lagi sih. Itu parah Emang banget. emang zaman sekarang itu beda banget sih emang dari zaman dulu itu. Kayak Iya, ish, setuju dari yang banget. dibilang Nabila tadi itu Setuju setuju banget. banget sih. Terus ini ada yang kedua nih dari sisir sisir 256. Sisir. Eh, sisir dong ya kan, biar keren. Menurut apa ya? Menurut yang pernah kalian alami ini, gimana sih cara yang tepat untuk memberikan pertolongan pada orang lain? Gitu. Dari Pipin mungkin, kalau nggak dari Nabila kalau ada gitu. Oke. Boleh lah Aku mau sharing. coba menjawab ya. Iya, ya boleh, boleh. Ini kan pertanyaannya gimana sih cara yang tepat untuk menolong Iya, orang gitu kan. iya, iya, ya. Nah, Benar, benar. dari aku sendiri nih, ada beberapa poin penting kalau misalnya kita mau nolong orang. Yang pertama, kita tuh harus tahu situasi dan kondisi. Jadi, yang harus diketahui ini situasi dan kondisi orang yang butuh pertolongan sama situasi dan kondisi kita yang bakalan nolong Iya, orang benar. itu, ya kan? Hmm. Eh, yang pertama nih, eh, selain kondisi dan situasi tadi itu, kita juga harus Hmm. apa ya? Harus tahu kemampuan kita sampai mana gitu kan kalau mau nolong Nah, orang iya, lain. iya. Oke, Iya, gitu iya. kan. Nah, ini aku kasih contoh nih misalnya kalian lagi renang di kolam renang kan masih banyak orang. Nah, terus ada tuh orang mau tenggelam gitu kan. Terus kalian tuh Iya. lihat pasti kan ada spontan rasa pengen bantu gitu kan ya. Nah, Benar tapi banget. kalian tuh harus mikir dulu yang pertama. Yang pertama itu kalian tuh bisa tenang nggak panik waktu nolongin orang itu tadi. Iya, Karena kan kondisinya Hmm. mereka yang mau tenggelam itu pasti panik kan. iya Nah, panik kalau pasti. misalnya kita sendiri Namanya juga juga. panik kan nggak bisa ngebantu tuh. Iya, benar, benar, Habis benar. itu, ini yang kedua ini penting banget. Kalian bisa renang atau enggak, gitu Iya, kan. itu Karena kalau penting banget misalnya sih menurutku. kalian yang mau menolong nggak bisa, posisinya nggak bisa renang nih. Terus kalian, Iya. apalagi kalian juga gampang panik. Terus kalian tiba-tiba nyemplung mau nolong, apa yang nggak kelelep dua-duanya gitu kan. Iya, malah repot dua-duanya ya kan. Iya, jadi kalau misalnya udah tahu kalian nggak mampu, mending cari orang yang mampu Iya, nolongin. Jadi cari pertolongan. nggak bikin suasana itu makin parah gitu. Benar, benar. Betul. Ini lebih cari orang lebih pengalaman lah di Nah, bidangnya gitu. Nah, banget. benar banget. Nah, ini pertanyaan terakhir sih ini dari Teh Botol Sosro 99. Aduh, aus ya ini masnya Nah, ya. iya kayaknya ini butuh minum. Aus banget. Nah, di sini tuh gimana nih? Gimana sih seseorang itu bisa rela menolong tanpa memikirkan dirinya gitu. Tanpa dia itu eh, mendapatkan imbalan gitu loh. Kayak dia itu ikhlas itu gimana sih cara menolong seperti itu tuh menurut kalian gitu. Kalau emang ada pengalaman sih boleh lah diceritain juga. Nabila atau Pipin boleh lah. Hmm, iya ya. Kalau menurutku ya, Ya, kemungkinan orang yang menolong itu pernah mengalami hal yang sama seperti orang yang ingin dia tolong itu gitu. ya, ya. Boleh. Jadi dia menolong itu benar-benar merasa bahwa dia nggak ingin melihat orang lain itu menderita hal yang sama Paham. seperti yang dia dulu derita gitu ya. Jadi dia pengen lebih bermanfaat untuk orang lain setelah dia udah bisa lepas dari penderitaannya dia dulu gitu. Mungkin ada ada yang berpikir seperti itu dan Ya, juga ya. mungkin ada yang dia memang dari kecil mempunyai rasa empati yang tinggi gitu. Jadi dia
sudah terlatih gitu dari kecil ya, Oke. suka Ah, membantu iya. orang tanpa mengharapkan imbalan sama sekali. Iya. Jadi intinya dia itu kayak ini ya, apa? Dia itu pernah di titik terendah seperti orang itu gitu. Jadi dia Iya, itu mau nolong Iya, secara ikhlas betul. gitu kan. pernah Oh iya, ngalamin, oke. jadi tahu Nah, rasanya gitu kan. Hmm. Mana nih pembahasannya udah? udah dong. Oke, jadi aku mau coba menyimpulkan nih dari teori-teori yang sudah dibahas sama Mas Bagus sama Mbak Ya, ya, Nabila, ya, paham, ya paham. kan? Ya, Yang ya. pertama itu kan tadi motif dari perilaku prososial kan ada dua ya, self-oriented Ya, ya. sama Hmm. altruisme. Hmm. Altruisme itu ada tambahan sedikit dari aku ya, altruisme itu juga termasuk Boleh, boleh, boleh. tingkat prososial yang paling tinggi gitu kan. Jadi Iya, benar banget. seorang tuh bakalan Hmm. melakukan tindakan menolong tanpa memikirkan resiko yang bakal didapetin sama orang itu tadi. Contohnya tuh kayak misalnya orang-orang yang bekerja di Basarnas, yang itu sudah Ah, iya, iya. menjadi tugasnya mereka kan untuk menolong Hmm. kalau misalnya ada bencana atau kecelakaan atau apapun itu kan. Iya, Terus Hmm. juga iya, iya. kalau misalnya kita mau menolong seseorang itu juga kita tuh harus melihat situasi dan kondisi, terus juga melihat kita tuh mampu atau enggak gitu kan. Iya, Terus benar, benar. juga kalau mau ngebantu orang itu sebisa mungkin jangan mengharapkan imbalan teman-teman. Iya, terus jangan Ya, maksain juga gitu kalau nggak bisa. Tuh, itu kesimpulan dari aku kurang lebihnya. Mungkin dari Bagus atau Nabila mau menambahkan lagi. Udah sih dari aku kayaknya. Ya. Dan dari aku Bintang Tiara. aku Nabila. Nah, aku Bagus Putra Aditya. See you, terima kasih teman-teman. Bye-bye. See you. Bye.